Percayalah padaku, soal Excel yang mengungkapkan perasaannya padaku itu di luar dugaanku. Bahkan aku juga ikut shock saat mendengarnya. Aku percaya dengan semua yang kamu ucapkan, tapi aku sangat merasa terpukul atas hal ini. Aku merasa telah kotor. Nama baikku sudah terpupus oleh kata narapidana. Ini memang terdengar sepele, tapi jika kedua orang tuaku tahu, mereka benar-benar akan merasa hancur. Sekali lagi aku minta maaf. Aku janji, setelah ini aku tidak akan mengulangi hal itu lagi. Jangan terus-terusan menangis. Nanti matamu sembab. Aku sangat merasa lelah hari ini. Mari kita tidur saja. Hari ini aku nggak ke kantor dulu. Aku juga izin nggak ke kafe dulu. Gimana kalau kita sarapan dulu? Anak-anak pasti udah nunggu. Daddy, Mommy. Morning sayang. Morning, Mom. Daddy, nanti kita main robot-robotan ya. Aku udah beli robot dari uang yang Daddy berikan waktu itu. Oke, nanti Dedi jadi ketua robotnya ya. Yay, aku udah gak sabar. Kaisha, Kenapa kamu memanggil namaku? aku ingin berkata serius sama kamu. Berkata apa? Sejak awal kamu tahu, aku ini hanya orang biasa. Jangankan harta, harga diri saja mungkin aku nggak punya. Bahkan aku seringkali dianggap remeh oleh orang yang sedang berada di atas kekuasaan. Maksudnya? Aku tahu kamu ini wanita karir. Banyak orang yang menyeganimu. Kita memang tidak sekufu. Setelah kejadian kemarin, aku semakin merasa tak pantas untukmu. Wajar saja Excel berani menyatakan perasaannya di hadapanku. Karena aku sama sekali tidak ada harganya. Aku tidak ingin memberatkanmu dalam hal ini. Jika kamu memang tertarik kepada Excel yang jelas lebih mapan dan lebih segalanya dariku, aku akan merelakan kamu untuk bersamanya. Aku tidak ingin menghukum kamu dalam sebuah ikatan yang membuatmu merasa terkurung. Aku akan melepaskan kamu jika dengan bersamanya kamu benar-benar merasa bahagia. Kenapa kamu sampai berkata seperti itu? Aku sama sekali tidak pernah berpikir untuk meninggalkan kamu. Jangankan meninggalkan, ditinggalkan kamu saja aku tak rela. Jangan pernah berpikir kamu rendah hanya karena harta. Percayalah, aku sangat menghargaimu karena tanggung jawab. Aku tidak tertarik kepada siapapun selain kepada suamiku sendiri. Bahkan aku sampai menjanda beberapa tahun karena aku tidak menemukan lelaki yang cocok untuk. Tapi setelah bertemu denganmu, aku benar-benar percaya kalau Allah telah mengirimkan jodoh terbaik untukku. Percayalah, demi apapun aku hanya mencintaimu. Aku tidak ingin berpisah denganmu. Aku percaya kamu ini jodohku yang akan menemaniku seumur hidup. Dan karena kejadian kemarin, kamu sampai berpikir kalau aku ingin meninggalkanmu. Demi apapun, aku hanya mencintaimu suamiku. Bahkan jika ditanya siapa laki-laki terbaik di dunia ini, maka jawabannya adalah kamu. Aku tahu kemarin aku salah besar. Apa aku tidak pantas mendapatkan maaf atas hal itu? Apa aku tidak pantas membersamai suamiku lagi seperti hari-hari sebelumnya? Aku percaya sama kamu. Aku hanya tidak ingin menjadi beban hidupmu lagi. Kamu sama sekali tidak menjadi beban. Justru dengan hadirnya kamu di hidup, aku jadi merasa Allah telah berbuat adil padaku, mempersatukan aku kembali dengan lelaki sepertimu. Jangan tinggalkan aku. Demi apapun, aku tidak akan rela jika itu terjadi. Terima kasih sudah mau menerima laki-laki tak berguna sepertiku. Jangan berbicara seperti itu. Tuhan tidak akan menciptakan makhluk tanpa alasan. Aku mencintaimu. Aku juga. Jangan marah lagi. Aku gak suka kamu yang dingin. Aku juga tidak suka melihat air matamu. Setiap buliran bening yang menetes dari kedua mata indahmu, itu adalah simbol betapa buruknya aku sebagai laki-laki. Jangan menangis lagi. Kita anggap kejadian ini sebagai pondasi yang semakin memperkuat hubungan rumah tangga kita. Jadi kamu memaafkan aku? Sebenarnya tidak ada yang bersalah dalam hal ini. Hanya ego kita yang terlalu tinggi. Aku juga minta maaf. Jangan menangis lagi. Ini adalah sesuatu yang sangat buruk bagiku. Terima kasih. Aku mencintaimu suamiku. Aku lebih mencintaimu. Jangan menangis lagi. Lebih baik sekarang kita... Kita apa? Kita welo-welo. Singkat, padat, welo-welo. Kamu masih ingat aja sama welo-welo? Iya dong. Mana mungkin aku lupa sama surga dunia. Kirain dah lupa. Soalnya kemarin kayak orang yang beneran gak butuh lagi. Kemarin kan lagi mode call.
Iya, saking coolnya sampai beku. Hahaha, sudah. Yang penting kita sudah bisa melewati semuanya. Jadi sekarang aku mau kokop kamu. I love you. I love you more. Aku kangen banget sama kamu. Kangen. Iya, kangen welo-welo sama kamu. Malah ketawa. Tuan Nyonya, maaf, di luar ada tamu. Kamu siapa, Di? Ada Tuan Reno, Nondrina, dan 2 orang lagi. Katanya itu tamunya Tuan. Reno, Rina, sama temen kamu siapa ya? Mungkin si Alfa sama si Anton. Tapi si Anton masih ada di Garut. Kita samperin aja yuk. Ya udah, ayo. Bentar, aku mau nidurin si Aceng dulu. Ada-ada aja, orang mau keluar kamar juga. Gimana lagi yang orang dia udah kangen banget sama si Mimin. Ada tamu kehormatan. Hai bro, gimana? Sehat kan? Seperti yang lo lihat, gue masih kuat dan perkasa. Baguslah, masa jawara dari Garut mau kalah sama pagar besi? Kimen amat. Yoi, jangankan pagar besi, pagar gaib aja bisa gue terabas. Mantap, pasti hodamnya rawa rontek nih. Yang salaman. Iya. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah baik. Bagaimana denganmu? Baik juga, Mbak. Ya udah, ayo duduk dulu semuanya. Mau pada minum apa? Reno, kopi ya? Rina, mau apa? Aku jus aja teh. Jus apa? Jeruk, alpukat, melon atau apa? Kasih jus pare aja. Pahit dong. Minumnya sambil lihat aku. Nanti jadi manis. Malah jadi kecut. Alfa, kopi juga. Kalau kamu? Enggak usah repot-repot, Mbak. Gak repot sama sekali. Aku malah senang kalian bisa datang ke sini. Gak usah repot-repot mbak. Keluarkan aja semuanya yang ada. Selamat pagi Keisha. Kamu sudah keluar. Kenapa? Kaget kalau gue dinyatakan tidak bersalah. Kamu bisa bebas pasti atas bantuan Keisha. Karena lelaki miskin sepertimu tidak akan mampu menyewa pengacara. Axel, untuk apa kamu datang ke sini? Keisha, aku datang ke sini dengan niat baik. Keisha, aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku tahu kamu juga memiliki perasaan yang sama denganku. Hanya saja kamu sudah terlanjur terikat dengan dia. Aku siap membantumu lepas dari dia. Asal setelah itu kita menikah. Aku mencintaimu Keisha. Aku serahkan bunga yang cantik secantik parasmu ini sebagai ungkapan rasa cintaku. Bacot loh. Tenang dulu. Tahan dulu. Jangan sampai kembali terjadi kekerasan. Dia pasti sengaja melakukan ini untuk memancing kamu. Kamu tenang sayang. Ini bunga untukku. Tentu saja ini bunga spesial untukmu. Terima kasih. Tapi aku tidak butuh bunga ini. Dan aku juga tidak butuh kehadiranmu. Keisha. Kenapa? Aku tegaskan kepadamu. Aku tidak tertarik kepada lelaki manapun selain kepada suamiku sendiri. Jangan pernah berpikir aku akan berpaling dari suamiku. Karena bagiku, tidak ada lelaki terbaik selain dia. Tidak ada cinta yang tulus selain dari dia. Demi apapun, aku tidak akan pernah meninggalkannya. Aku tidak pernah memintamu untuk hadir dalam hidupku. Tapi mohon maaf jika aku mengusirmu. Pergilah dan jangan pernah datang lagi. Jangan pernah menemui aku, suamiku, dan anak-anakku. Kamu itu manusia toksis. Kamu pengecut. Kamu berani melaporkan suamiku ke polisi. Padahal semua kesalahan ada pada dirimu. Pergilah sebelum security rumahku menyeretmu. Kamu tenang ya. Beneran gila ya si Axel. Udah lama gak ketemu. Bukannya jadi orang baik, malah jadi orang gila. Dia itu saudara sepupu kamu kan? Bukan. Aku gak punya saudara stres kayak gitu. Ngaku aja. Gila-gila gitu juga saudara sepupu kamu. Coba aja kalau dia saudara aku. Udah aku benturkan kepalanya sama tembok. Sabar. Nanti kalau aku yang ngelakuin itu, malah aku yang dipenjara. Emang kamu mau tidur sendiri? Ya aku nyari teman tidur yang lain lah. Kenapa malah jadi kalian yang debat? Hehehe. Maaf teh. Dia yang mulai duluan. Sabar ya. Gue tahu lo marah banget. Sama, gue juga kesel banget. Kalau nggak bawa-bawa hukum, udah gue tonjok tuh moncongnya. Thanks Al. It's okay. Semoga si Tuhan Excel itu kualat. Gue aminkan Al. Semoga aja doa lo diijabah. Gini-gini juga kakeknya dari kakek gue seorang abu ya. Buset, udah kejauhan banget itu mah. Kakeknya dari kakek lo. Pasti giliran ke lo, kodamnya udah beda. Bisa aja lo. Ya udah,
gue sama bini gue pamit dulu ya. Kita juga mau ke bengkel. Baik-baik lo ya. Oke, thanks juga udah nyempetin datang ke sini. Thanks ya, Hel. Sama-sama. Udah lebih tenang? Udah lumayan. Kayaknya aku beneran butuh waktu untuk menenangkan diri. Ya udah, sekarang kita ke kamar ya. Biar kamu juga bisa istirahat. Gimana kalau setelah ini si Excel berulah lagi? Apa aku harus benar-benar membuat dia mampus? Sampai dia nggak bisa jalan dan nggak bisa lihat. Kamu tenang aja. Aku pastikan dia nggak akan bisa ganggu kita lagi. Aku juga udah membatalkan kerjasama bisnis dengan Excel dan juga Tante Rose. Biarkan mereka kembali ke negaranya. Makasih juga karena kamu udah mau membela aku di depan si Excel tadi. Itu adalah kewajibanku. Harga dirimu adalah harga diriku juga. Mulai sekarang kamu tidak usah khawatir lagi soal mereka. Aku bisa membantumu bebas dari hukum dengan mudah. Jadi jangan ragukan aku kalau aku juga bisa menghempaskan mereka dengan mudah. Menyala istriku, si Excel sudah pergi. Reno, Rina, si Alfa dan Helia juga udah pergi. Ada anak belum pulang. Sekarang kita ngapain ya? Ngapain? Mau makan lagi? Ngemil, ngopi, nonton, atau apa? Biar kita lebih rileks. Kayaknya nggak ada yang lebih rileks selain olahraga jam. Masa siang-siang begini? Iya, emangnya kenapa? Biar tambah hot. Bisa aja kamu ini. Padahal aku bisa jalan sendiri. Hihihi. Aku tidak akan membiarkan kaki bidadariku menginjak lantai. Manis banget kalau lagi ada maunya. Biar kamu makin meleleh kayak salju kena matahari Indonesia. Terima kasih masih mau bertahan dan menerima laki-laki yang tidak ada istimewanya sepertiku. Kamu itu bukan istimewa, tapi spesial. Seorang lelaki yang dihadirkan Tuhan bersamaan dengan turunnya hujan. Seorang lelaki yang datang bagaikan pangeran berkuda. Kamu tahu kenapa dulu kita tiba-tiba bertemu dan tiba-tiba menikah? Bahkan di waktu yang bersamaan itu kita dinyatakan sah sebagai suami istri? Tidak tahu. Karena itu tandanya hujan membawa rahmat. Tapi sayangnya yang diturunkan untuk kamu itu bukan rahmat, melainkan seorang lelaki bernama Andi. Dasar ya, orang udah serius dengerin dari awal. Hahaha, kamu tahu, dulu aku tidak suka hujan karena aku menganggap hujan itu berhalang segalanya. Bahkan karena hujan juga aku terpaksa berteduh. Tapi siapa sangka, saat berteduh, aku menemukan seorang bidadari yang sedang kehilangan selendangnya. Aku memang bukan Joko Taruk, apalagi Joko Kendil. Tapi aku bisa membuatmu bertahan di bumi. Hehehe, mulai stres. Iya, stres gara-gara kejadian kemarin. Kayaknya kita butuh healing. Boleh juga tuh. Gimana kalau kita honeymoon aja? Honeymoon? Apa nggak telat? Anggap aja kita masih pengantin baru. Soalnya kan dari semenjak kita nikah, kita cuma main di kasur ini aja. Terus mau di kasur yang mana? Di kasur ART? Hahaha, boleh dicoba tuh. Tapi bener juga apa yang kamu bilang. Gimana kalau kita honeymoon ke Bali dan ke Lombok selama 2 minggu? Kita berdua aja. Serius? Of course. Kita pesan tiket sekarang. Biar besok kita bisa langsung berangkat. Siap sayang. Sekalian nanti di sana kita buat adek untuk Zidan dan Ziva. Boleh. Alhamdulillah. Makasih sayang. Aku mau pesan tiket dulu buat berangkat besok. Nanti aja, ini udah nanggung banget. Kita silaturahmi dulu. Silaturahmi kemana? Ke surga dunia. Gak bisa ditunda dulu gitu, beberapa menit aja. Gak bisa yang, nanti si Aceng ngamuk. Hihihi, dasar kamu ya. Si Aceng aja yang difitnah. Hehehe, pelan-pelan.